Perasaannya ketika tahu bahwa nggak boleh mudik gimana tuh? Kurang ajar. Kurang ajar, brengsek gitu ya. Kurang ajar ya ampun, gue. Sama nggak kira-kira perasaannya dengan maunya ngarep diserisin mantan tiba-tiba nggak? Pada video kali ini saya akan ngobrol santai dengan tim saya, tim kreatif di kantor, di studio saya, yaitu namanya Asri. Namanya Asri bukan? Namanya Asri. Tapi sebelum dimulai seperti biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Cak Hamid, di YouTube saya ya, yang lumayan sedikit keren ini. Jadi di video kali ini saya ngobrol santai dengan tim kreatif saya. Tim kreatif ini namanya Asri. Asri sekaligus merangkap semua hal biasanya di kantor. Asik. Jadi dari benerin lonteng sampai benerin mic. Sama ngecat satu lagi. Cat studio. Jadi hari ini kalau teman-teman lihat suasananya ini sampai dicat 2 kali. Jadi karena nggak cocok kita coba bereksperimen, kemudian kita ubah lagi dengan nuansa yang agak jadi soft. Dan karena ini tanpa direncanakan, akhirnya baju kita ini lumayan ngeblur ini, dengan lumayan menyatu dengan background, dengan tembok kita, dengan background kita. Warnanya agak soft semuanya. Ya kayaknya sesoft selembut perasaan Asri yang nggak bisa mudik hari ini. Asik. Iya sih, sedih sebenarnya nggak bisa mudik. Sedih ya. Iya. Jadi tema kali ini kita ini ingin membahas tentang teman-teman yang nggak bisa mudik. Dan terutama kalau di kantor ini ada Dafir emang nggak pernah mudik gitu ya. Punya kampung. Dia mungkin ada cowok dari kakak. Emangnya dia nggak mau mudik. Gitu. Yang kedua Asri. Kebetulan Asri ini berarti lebaran kedua ya. Iya. Gitu. Lebaran kedua nggak pulang kampung. Nggak pulang kampung. Tadinya sudah berencana pulang. Udah ada planning. Ngapain aja tuh planningnya? Banyak sih Cak sebenarnya planningnya. Apa aja tuh planningnya? Karena kan mau pulang kan 3 hari sebelum lebaran kan. Jadi itu kayak udah dijadwal kumpul sama siapa, hari pertama, hari kedua, hari ketiga sama siapa. Mana aja tuh? Listnya apa aja tuh? Hari pertama ke siapa, hari kedua ke siapa, keempat siapa? Kapan sih hari pertama sama keluarga besar sih. Karena memang udah Desember kemarin sih pulang gitu. Hari pertama sama keluarga, hari kedua sama teman, hari ketiga sama teman gitu. Semua itu kayak rutinan lah, karena udah lama benar kan. Ya walaupun Desember pulang, tapi kan kalau masa Ramadannya udah 2 tahun. Betul. Beda. Sudah 2 tahun ini nggak Ramadan nih, nggak Lebaran di Idul Fitri di kampungnya. Ya apalagi kan saya kan udah hampir setahun kan Jakarta, jadi banyak gak ketemu teman. Jadi kan pengen tahu, tampangnya sekarang gimana nih? Udah makin glowing atau tidak? Atau gimana gitu? Bener, apalagi saya kan harus glowing dong. Oh iya. Yang sudah merantau ke ibu kota ceritanya. Iya. Jadi teman-teman, Asri ini aslinya dari Palembang. Jadi kalaupun mudik, dia mudik ke Palembang. Sebetulnya sih bisa sih mudik dipaksa-paksain gitu. Kalau jalur darat paling di packing via kargo ya. Iya benar. Bisa dikirim kayak gitu sebenarnya. Paling sediain oksigen yang banyak di dalam. Oh gitu. Iya. Jadi sudah diadain rentetan acara ya. Tadinya kan memang kesan karena ini udah agak longgar. Akan bisa mudik kan tadinya. Tapi tiba-tiba ada pengetatan dari pemerintah nggak boleh mudik gitu. Jadi perasaannya ketika tahu bahwa nggak boleh mudik gimana tuh? Kurang ajar. Brengsek gitu ya. Kurang ajar ya ampun. Ya ngebayang maksudnya udah ketemu keluarga kan beda pasti momen puasa, lebaran itu pasti beda kan Cak. Gitu kan. Walaupun dalam suasana apapun kan kalau namanya lebaran tuh ya ampun momen lebaran gitu kan, saling maaf-maafan, sujud sama orang tua, makan ketupat kayak gitu kan. Oh gitu, iya betul. Iya. Biasanya ada
momen kumpul-kumpul semua itu pas hari lebarannya atau sebelum itu biasa? Biasanya sih pas hari lebaran, jadi pagi sholat bareng ke masjid, saya pulang sholat, bisa kita ngumpul dulu, terus saya ngumpul kita ziarah ke makam. Ziarah itu ke makam bapak, ayu, nenek sama kakek. Gitu. Itu satu area, satu area. Jadi setelah itu biasanya balik ke rumah, itu ngumpul di rumah. Karena emak itu anak pertama, jadi semuanya ngumpul dulu ke rumah emak. Oh, jadi gitu. titik kumpulnya di keluarga di rumah Asri. Jadi setelah itu, ya gitu lah Cak, menyedihkan lah. Tahun kemarin udah nggak ngumpul, tahun ini nggak ngumpul. Ya itulah makanya saya bilang pengen tahu perasaannya, planning seperti apa, karena apa yang terjadi sama Asri bisa jadi juga banyak terjadi ke yang lain yang sudah punya planning. Gitu. Itu yang kurang ajar pemerintah atau corona atau dua-duanya itu? Nah, sebenarnya pemerintah sih. Pemerintah itu gimana sih? Sebenarnya kalau kita ngikutin prokes, ya kita ngikutin aturan lah, protokol kesehatan semuanya kayak enggak lah. Istilahnya kayak penumpang pesawat ada 100 mungkin 50 kayak gitu tuh kan, dibatasin aja semuanya. Tapi tetap boleh gitu ya? Tetap boleh, kan lagi juga ada kayak tes rapid, antigen kayak gitu kan. Sebenarnya sih nggak masalah kan. Lagi juga kan, ya orang kan nggak mau sih, nggak mungkin mau tiba-tiba kena corona toh. Mau sakit gitu, nyerahin sakit gitu. Iya, kan nggak mungkin. Pasti kan dia harus lebih hati-hati pada saat dia pulang kampung kan. Benar juga ya. Jadi ya ada juga yang sedikit bodoh tapi mayoritas kan pengen selamat pasti. Iya benar. Jadi hati-hati ketika mau berangkat gitu. Iya. Jadi sudah ada berapa planning tuh yang di cancel gara-gara nggak jadi mudik gitu? Banyak sih Cak. Sebenarnya paling sebenarnya sih mudik kan kayak sekaligus momen liburan kan, gitu kumpul sama keluarga, silaturahmi kayak gitu. Kan sama temen juga, kan udah planning nih sama temen. Oh ya nanti kita pulang ya, kita nginep di hotel, kita cari ada kolam renangnya. Sampai kayak semua tuh udah di planning, udah milih. Kayak ada hotelnya kita udah pilih yang me time dengan teman-teman gitu ya. Oh benar, kayak gitu. Iya. Sesama yang single ya Cak. Oh single. Oh iya. Teman-teman, ini Asri ini masih single. Oh single Mbak. Oh iya, dikirain gitu. Tapi ini berarti udah punya rencana dengan udah banyak sih planning sama teman-teman kayak gitu kan, ngumpul sama keluarga, udah janjian sama emak juga, ya udah mak ntar kalau balik kita ngumpul ntar kesini ya, mau beli apa kayak gitu kan, ya akhirnya semua bisa dikirimin aja ke rumah. Iya. Tapi mama segala macam sudah dikabarin bahwa nggak jadi pulang. Sudah. Dia ntar mau dicoret nggak dari kakak? Jadi dihapus ya. Kalau sampai 3 kali lebaran itu. Iya nggak pulang. Itu namanya temen Bang Toyib gitu ya. Iya karena kan ini kayak pertama kali saya ngerantau kan Cak, kayak gitu. Selama kan jadi sama keluarga kayak gitu. Pas ngerantau 2 kali momen lebaran nggak bisa pulang gitu kan. Itu artinya merantaumu itu maksimal. Jadi sudah tidak tanggung-tanggung gitu, artinya betul-betul merantau, jadi lebaran pun bablas gitu kan. Iya, tapi bablasnya gara-gara Covid ya. Iya, bukan bablas karena nggak ada uang ya. Oh, tabungan banyak. Oh, tabungan banyak sih Cak. Luar biasa. Dasar. Jadi gimana respon teman-teman kalau tadi orang tua, respon teman ketika nggak jadi gitu terus? Ya sedih sih Cak, karena kan itu kayak udah semua di planning kan kayak gitu. Ya segala sesuatu di planningnya tiba-tiba nggak jadi kan, gimana kan gitu rasanya. Tapi ya karena kita taat peraturan ya udah kita nggak mudik loh Pak nih Pak. Iya kalau nggak taat gimana caranya kalau kemudian katanya kan darat itu nanti Bukahuni akan ditutup, nggak akan ada penyeberangan. Iya semuanya nggak ada. Itu sampai dari tanggal 6 sampai tanggal 17 kan. Nah itu momen lebarannya udah hilang. Tutupan juga udah habis di rumah, kue-kue. Udah habis juga ya kalaupun pulangnya. Iya. Iya. Itu apa ya? Menurut Asri, kenapa kira-kira pemerintah ini melarang mudik seperti ini? Katanya untuk menghindari penyebaran virus corona. Tapi kamu setuju nggak?
Sebenarnya enggak sih, karena banyak juga orang kan masih ngumpul-ngumpul sampai sekarang. Iya. Bahkan pemerintah kemarin ya, presidennya juga hadir di acara nikahan juga ya. Sebenarnya iya juga sih. Kenapa kemudian nikah kemudian agak tersendat? Mungkin kan asumsi dia bukan presiden, sama aja kayak kita orang biasa yang sedang menghadiri acara keluarga gitu. Jadi asumsinya bukan presiden. Oh gitu ya. Boleh kalau dia ya. Iya, boleh lah. Boleh. Jadi semua planning sekarang ambiar gara-gara nggak boleh mudik. Tapi sekarang ini banyak juga yang mudik. Kenapa nggak mudik duluan kamu? Nggak asik lah Cak kalau mudik sekarang. Nggak asik ya. Kecepatan juga, kelamaan, duitnya habis juga. Nah itu sudah satu menghindari pulang kampung cepet-cepet loh Cak. Jadi kan kalau 3 hari sebelum lebaran kan udah aman kan, uangnya udah di-prepare nih mesti keluar berapa gitu kan. Tapi kalau pulang lebih cepat, aduh kayaknya ntar balik ke Jakarta uang udah habis tuh di ATM, di dompet semuanya. Ya itu dia juga dilematisnya. Apa pulang nggak bisa, nggak pulang rindu gitu. Apa kalau di armada itu pulang rindu, nggak pulang malu. Tapi nggak apa sih Cak, ngomong nggak pulang kesini kan ada Cak sama keluarga Cak juga yang siap nampung saya. Oh iya, jadi penampungan. Pokoknya di rumah itu jadi penampungan nanti. Jadi kan banyak nih cerita anak rantauan kan yang nanti akan standby di rumah Cak. Oh iya, jadi ada karyawan karena saya kan ada beberapa bisnis gaya. Enggak bukan gaya sih, bener ada beberapa bisnis. Jadi kita spesifik, kita ada beberapa bisnis. Ada beberapa bisnis agak keren dikit. Iya dong. Jadi yang itu nggak libur juga di masa Lebaran itu biasanya kumpul-kumpul. Jadi ada mungkin akan kumpul sekitar 15-20 orang. Semoga PRT nggak ngamuk gitu. Kita masih kumpul-kumpul gitu. Jadi sebetulnya masih bisa rame-rame. Masih bisa. Jadi kan masih kayak walaupun nggak kumpul sama keluarga ya, ada keluarga yang lain kayak gitu kan. Karena kan ya tadi Cak bilang ada saya dari Palembang, ada dari yang Sukabumi, dari Madura kayak gitu kan. Yang penting kayak nanti pas di rumah Cak ada ketupat lah, ada rendang lah. Nah itu, kalau itu nanti kita masak rame-rame. Soalnya semoga PRT nggak jadi pulang. Amin. Biar nggak repot kita. Soalnya tadinya kan PRT itu mau pulang kemarin hari ini besok tanggal 5 tadinya. Saya bilang nggak boleh terlalu dekat. Tanggal 10 atau 9-10 kalau mau pulang. Mereka mau pulang kalau bisa, kalau nggak bisa katanya tetap lebaran di rumah. Dalam hati moga aja nggak bisa. Biar ada temennya. Ada teman masak di rumah karena kumpul-kumpul. Jadi biar kemudian ya biar semuanya dinikmatin semuanya, biar kemudian tetap walaupun nggak pulang teman-teman, Dafir, kamu dan teman-teman yang lain itu masih bisa ngerayain kebersamaan lah di tempat kita itu. Iya, ganti keluarga di kampung sih. Gitu. Betul. Ya lumayan ngobatin. Nggak ada rotan, akar pun jadi. Jadi yang penting kalau kata mama sih mungkin bisa jadi yang penting nggak apa-apa nggak pulang, yang penting transferannya. Yang penting transfer. Itu mewakili mungkin salah satunya ya, transferannya ya. Luar biasa, tapi memang sudah mulai agak lama sih nggak pernah merasakan suasana mudik, terutama memang 2 tahun terakhir ini kan banyak orang memang nggak mudik, walaupun juga ada banyak yang memaksakan atau pulang lebih cepat gitu. Ada teman-teman saya yang pulang awal Ramadan kemarin untuk menghindari itu. Tapi memang sesuatu yang dirindu dari mudik itu memang bukan seperti mudik ketika hari biasa. Ya, memang bener, suasana kebatinannya, suasana hatinya itu beda memang ketika pulang momen Lebaran memang. Iya benar, karena momennya itu kan. Momen kebersamaan. Kalau saudara di Palembang ada dari wilayah lain? Apa di kota Palembang? Saya kan 7 saudara, jadi cuma satu sih ada kakak yang paling tua itu di Lubuk Linggau. Jadi sisanya itu semua di Palembang. Jadi kayak rumah kita juga semua deketan Cak, saudara gitu. Jadi kakek itu kan punya 7 anak. Jadi kita tinggal bersama kayak satu tanah,
Jadi keluarga semua dari anak pertama sampai anak ke-7 gitu. Oh jadi yang split itu cuma kamu sama kakakmu yang di Linggau? Iya. Selebihnya numpuk. Iya. Oh Gitu. iya. Jadi jujur aja sih, saya nggak pernah ngerasain momen Lebaran, momen mudik. Nah, jadi justru pengen ngerasain momen mudik, tiba-tiba nggak bisa mudik ya. Jadi saya tuh kayak penasaran gimana ya merasa mudik, aduh gitu kan. Kayak orang kan mudik, saya nggak. Lebaran saya nggak pernah mudik ya, karena mau mudik kemana? Rumah paman di depan, rumah bibi di samping, rumah Ayu di samping rumah emak, gitu kan? Jadi mudik tuh nggak tahu, jadi baru ngerasain sekarang tuh itu nggak bisa mudik, ngenes banget nggak? Nyesek ya? Nyesek, gitu. Dia pengen ngerasain mudik ternyata nggak bisa ngerasain mudik. Makanya kalau ngeliat orang mudik tuh iri cak. Maksudnya kayak udah punya planning, oh ya nanti saya mau ke rumah paman saya kesini, mau ke rumah bibi saya kesini. Saya ya cuma di rumah, bibi saya di depan, ya udahlah muter-muter situ aja. Muter-muter situ aja. Kalau mau bisa juga sih keluar dulu ke jalan, ke lobby, masuk lagi ke pamannya, lagi jauh. Bisa sih muter gitu kan, muter. Iya. Nanti karena kita terbiasa kayak ngumpul sih Cak, makanya tadi saya bilang ngumpul ke keluarga, maksudnya keluarga gede kan, maksudnya keluarga besar kayak gitu kan. Tiba-tiba momen nggak ngikut ngumpul tuh ya agak aneh sih kayak gitu kan, apalagi emak tuh anak paling tertua kan kayak gitu. Jadi kan jatuhnya saya juga Ayu sepupu paling tua kan jatuhnya kayak gitu. Artinya ini mudik ini sesuatu yang paling diharapkan, ini pengalaman pribadi tiba-tiba tidak terwujud. Perasaannya gimana itu? Ya tadi kan mas sedih sih kayak gitu kan, maksudnya akhirnya nih ngerasain mudik kayak gitu kan. Sama nggak kira-kira perasaannya dengan semuanya ngarep diseriusin mantan tiba-tiba enggak? Sama nggak kira-kira? Pak, kenapa kita ngobrol seperti ya? Tiba-tiba jauh sekali topiknya Pak ya. Enggak, kan dari persamaannya, jadi perasaan yang menesnya berharap sesuatu yang dianggap bagus, indah gitu, tiba-tiba tidak terwujud. Kira-kira sama nggak perasaannya ketika namanya Asri punya mantan, punya pacar, berharap diseriusin tiba-tiba enggak gitu kan? Gimana ya? Kayaknya antanya udah dibuang tong sampah gitu. Mana itu sama? Waduh. Luar biasa. Nggak usah ngebahas mantan ya Pak, karena itu udah sekarang kayaknya udah masuk 2021, udah hampir masuk 2 tahun kayaknya. Oh gitu. Udah 2 tahun ditinggal atau gimana? Ditinggalin. Ditinggalin. Sudah ya seperti itulah mungkin. Ditinggalin. Bukan tinggalin sih, dia menghilang jejak sih Pak, mungkin ketangkep apa dia kayak gitu. Jadi nggak ada kabar. Emang tadinya gimana dia? Aduh, gimana ya? Kalau ngebahas mantan tuh kayaknya rasa mau naik ubun-ubun, tau nggak Pak? Oh dia gitu ya? Karena kan kenangannya nggak baik. Oh kenangan nggak baik. Oh ya sudah. Nanti nggak mungkin. Jangan nangis. Saya nggak mau lagi ya, nggak mau lagi. Jadi di momen tertentu pada tinggal nggak satu Pak di sini, nanti mau banyak yang lain Pak. Iya nanti dapir juga masuk. Saya pertama dan terakhir Pak, tolong. Gimana kalau kita lanjutin balik daripada mantan? Mantan tuh nggak mungkin orang tuh membahas mantan lagi. Oh gitu. Iya. Hanya orang dulu yang membahas mantan. Iya. Apalagi mantannya nyakitin. Oh gitu. Oh iya. Nyakitin. Sakit. Oh. Sakit.
Jangan Pak. Biar tahu rasanya yang ngadepin saya di sini seperti apa. Mungkin dia orangnya baik kayak gitu. Oh baik. Ya mungkin saking baiknya, ya mungkin dia orang baik, mungkin saya jauh orangnya jauh lebih baik Pak. Jadi mendingan nggak usah. Gitu. Ya mas mendingan lain lah. Oh gitu. Ya. Teman-teman promo. Oh enggak. Oh iya, bisa juga sih. Bisa juga promosi. Mungkin ada yang mau. Tapi harus single ya. Iya. Promo iklan. Tapi kerjanya nggak usah muluk-muluk kok. Saya udah kerja, saya penyuluh. oh CV luar biasa. Dasar sombong nih. Single yang sombong nih. Karena juga percuma dia kerja, walaupun entah dia kerja jabatannya enak, sama aja kan ceritanya. Ceritanya gitu. Ceritanya apa itu? Enggak sih, enggak baca. Oke. Belum siap berarti. Belum siap. Bukan masalah nggak siap, tapi kayak bukan hal yang penting untuk dibahas lagi. Karena kan mungkin karena saya disakitin gitu kan, di ghosting ya istilah sekarang. 7 tahun tiba-tiba ditinggalin kan. 7 tahun. Iya, kalau angsuran mobil sama mobil cicilan rumah udah lunas ya. Udah lunas. Tiba-tiba dia tinggal aja, nggak bilang say goodbye, enggak. Orang sana juga, orang Polandia. Iya. 7 tahun. Jadi pengalaman Ramadan ini berarti bagi Asri. Oh iya. Kocak aja. Wah, ini aduh ini memori lagi. Sebenarnya kalau menjelang bulan puasa, Lebaran tuh saya tuh sampai sekarang sih masih trauma Pak. Tapi udahlah sekarang udah. Ya, apa trauma kenapa? Enggak lah Pak. Jangan Pak. Ntar orang takut. Karena ya baru diceritain aja nanti orang takut. Kalau orang nilai saya bodoh Cak. Oh gitu. Iya, 7 tahun. Bodoh sekali. Mana ada orang yang mau bertahan sampai 7 tahun? Orang bodoh toh? Ternyata enggak. Dan baru sadar sekarang. Sesuai tema yang tadi, berharap Lebaran, berharap menikmati kebersamaan. Di saat mudik tiba-tiba nggak bisa mudik, sakit. Sama juga ketika berharap dilamar gitu ya, atau diseriusin pas Ramadan. 7 tahun tiba-tiba enggak. Gitu. Tapi sih itu lebih sakit sih Cak. Lebih sakit. Karena ya nggak say goodbye masalahnya. Kalau say goodbye kayak enak toh. Nggak ada bilang apa-apa gimana. Jadi nggak ada kalimat apapun, nggak ada kalimat penutup gitu ya. Karena tragis Cak cerita di belakangnya. Gitu. Karena itu masa-masa yang sulit. Jadi kayak tahun 2019 itu benar-benar masa sulit untuk saya. Karena itu kayak umur saya 30 tahun kan, tiba-tiba udah dapet masalah kayak gitu. Terus ya gitu aja. Tapi apapun kan bisa kemudian kamu tersenyum atas masalah itu. Sama ketika nggak bisa mudik, kita bisa kumpul-kumpul dengan tim kantor, dengan tim karyawan-karyawan kita yang nggak mudik, bisa kumpul-kumpul. Sama juga dengan mantan yang nge-ghosting 7 tahun ya. Gitu. Kalau kredit mobil udah lunas kan? Kalau cicilan rumah. Oh, cicilan rumah lunas kalau ambil 7 tahun. Mobil 5 tahun 4 tahun. Banyak. Iya. Jadi masih bisa 2 itu mungkin bisa kredit cicilan rumah. Mas. Iya. Ya sudah. Kembali ke laptop ya, kembali ke mudik. Jadi harapan kamu seandainya kamu jadi pemerintah, jadi pemerintah, kamu ikut melarang atau dibebasin aja tuh orang? Kalau saya sih nggak melarang sih Cak. Saya akan izinkan tapi dengan beberapa syarat-syarat dengan peraturan gitu, dengan beberapa penerapan gitu kan. Iya, pemerintah kan pasti ada budget kan, segala sesuatunya gitu. Ya seandainya mau mudik ya silakan. Ya kita kan, saya naik pesawat nih, kalau seandainya mau pulang, pasti kan tes rapid atau antigen. Di pesawat pun juga harus dibatasi yang penumpangnya. Sampai di Palembang pun
sama maksudnya kayak ada tes apa lagi kayak gitu loh Ca. Lebih baik ketimbang kemudian itu tuh nggak dibolehin. Iya, jadi kan semuanya mati kan kayak transportasi udara, darat, laut, semuanya kan seharusnya kan kata orang itu bulan Ramadan itu kan bulan penuh berkah. Kayak orang kayak meraih ngais rezeki ya istilahnya kayak gitu kan. Yang lebih baik kayak walaupun sedikit kan ada daripada ditutup sama sekali. Semakin banyak toh tingkat kejahatan. Dan termasuk orang yang mau ketemu mantan jadi nggak bisa ketemu kalau ketemu. Oh jangan, saya ya Allah, Cak, jujur setiap sholat saya berdoa ya Allah jangan pernah pertemukan saya dengan dia lagi bagaimanapun caranya. Oh gitu. Jadi sebenarnya berangkat ke Jakarta salah satu tempat pelarian. Oh pelarian, kabur toh. Wah, kabur Cak. Oh gitu. Ya walaupun saya juga pulang saya nggak mau ketemu dia lagi, bagaimanapun caranya. Oh gitu. Iya. Karena bukan sesuatu hal yang harus ditemuin lagi kan. Iya, semoga ketemu yang jauh lebih baik kan. Nah, karena kan saya juga sekarang bersyukur ketemu orang yang baik, orang-orang di sekitar saya yang dukung saya, kayak gitu kan. Enggak menganggap saya anak gajah lagi. Iya. Saya mau kemana? Ayo. Gitu. Nggak boleh, bahaya. Gitu. Sampai intinya saya udah bahagia sekarang. Amin. Tinggal ketemu jodohnya ya, iya. Teman-teman. Kepoin. Jodoh itu pasti ada, udah tinggal nunggu waktunya aja. Iya betul. Jodoh mau dan rezeki itu Allah yang atur. Kalau memang bukan jodohnya ya mau dibolak-balik juga nggak akan jadi, nggak akan ketemu, akan putus-putus juga. Kalau jodohnya 3 hari kayak cerita Sena kemarin. Oh iya, cerita Sena 3 hari. Langsung just. Iya Cak, jadi pas saya Sena cerita ketemu 3 hari, ya Allah bahagia sekali. Saya 7 tahun. kayak rasa nyes gitu, bodoh, bener maksudnya gitu. Saya juga bingung ya, kenapa ya bisa sampai 7 tahun ya. Ya, itulah fase yang harus dilalui Nasri. Dilalui semuanya. Tapi saya kayak berlangsung kayak Sena sih. Kalau saya sih 3 hari sejujurnya cepetan sih Cak itu. Jadi berapa hari ada yang cocok langsung minta ke mama lamar gitu ya? Jangan juga takut. Proses lah, karena semua proses. Tapi saya sekarang nggak mau proses terlalu lama gitu. Cocok. Yaudah, yuk. Bungkus. Iya. Bungkus. Oke. Sudah, mungkin itu saja teman-teman semua. Ini sekaligus pengenalan studio kita. Iya. Suasana baru, tampilan baru, masih belum lengkap, ini masih ada setting dikit lagi. Ada lighting, ada logo nanti di sini yang belum selesai juga di-order, belum biar percantik lah. Semua juga butuh waktu Cak, kita juga setting-settingnya. Betul, kita juga berlatih juga. Karena dari kalau yang nonton dari awal podcastnya yang hari ini gini, besok gini, besok gini lagi. Betul. Setting lagi dan juga alat-alatnya, karena betul-betul ini kita semua yang jalanin. Kita sambil belajar semuanya satu-satu, memaksimalkan dari potensi yang ada, dari kemampuan teman-teman semuanya. Itu semua kita lakukan adalah untuk demi kepuasan teman-teman yang nonton. Jadi monggo teman-teman, tapi kita berjanji kita akan seriusin, kita akan maksimalin. Nanti juga kita akan tetap combine bintang tamu yang kita hadirkan di sini. Kita akan combine juga dari masyarakat biasa sampai ke tokoh nasional juga kita hadirkan, dari segala hobi. Teman-teman saya ada yang di klub burung, klub mobil, terus klub sepeda, segala macam. Saya coba akan tarik ke sini untuk kita diskusi, kita sharing, dan mohon supportnya buat teman-teman. Ya, jadi harus. Bantu like, comment, share, subscribe yang tentu gitu ya. Untuk biar kemudian kita lebih semangat lagi. Asri. Jadi Asri, Dafir, tim kita biar kemudian lebih semangat kalau kemudian YouTube ini berkembang dengan baik. Amin. Ya dong, harus lah karena kan kita mulai dengan hal yang baik ya gitu kan, insya Allah semoga hasilnya juga jauh lebih baik dari ini. Jadi teman-teman semua, kembali lagi saya ingatkan bagi teman-teman yang belum like,
belum komen, terutama yang belum subscribe teman-teman. Segera, ayo. Biar kemudian tim kita ini, tim kreatif kita makin semangat. Tentu Iya. kita akan terus belajar karena dari kemarin kualitas audionya yang agak bermasalah pertama, ada yang malah kemarin sempat delay gitu ya. Jadi nggak mix antara suara dan Sama video, gambar. ada kemudian videonya macam-macam lah. Sekarang kita perbaikin semuanya, tapi yakin kita akan berusaha memberikan yang terbaik buat teman-teman semua. Konten kita walaupun baru, tapi insya Allah akan berkualitas. Kita akan menghadirkan narsum-narsum berkualitas, tidak hanya kalangan atas, kita juga akan menghadirkan kalangan bawah, masyarakat biasa. Teman-teman saya yang masyarakat biasa kita juga hadirkan di sini. Karena YouTube kita ini kita hadirkan bukan untuk orang-orang tertentu, tapi YouTube untuk semua. Gitu. Channel kita ini adalah channel untuk semua kalangan, semua pihak, yang dihadirkan juga semua kalangan, semua pihak. Mungkin itu saja teman-teman semua. Sekali lagi, yang belum like, komen, Belum share. lagi aja share. Iya Gitu. dong. Itu aja, itu juga pahala bagi kita yang bulan puasa terutama ini kan. Jadi bantu dengan menyenangkan kita, tim kita itu dengan bantu share, komen yang positif, mantul kakak gitu kan. Jadi dan juga yang terutama subscribe teman-teman. Iya, dijamin nggak nyesel kok. Iya, dijamin gak nyesel. Kita akan hadirkan narsum-narsum yang kece-kece, keren-keren. Iya. Karena kita setiap tema selalu berbeda ya, Cak. Selalu berbeda Jadi dan nggak- selalu dalam gitu. Iya, nggak menonton tentang satu hal yang kita bahas, semuanya kita bahas. Betul. Jadi itu saja teman-teman semua. Kurang dalamnya kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya! Siap. Siap.